Namaku Rika. Lengkapnya Rika Mulyani. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di pinggiran Bogor. Ayahku seorang petani jagung, sementara ibuku buka warung kecil di depan rumah. Hidup kami sederhana, tapi penuh kehangatan. Tetapi, sejak ayahku sakit dan tidak bisa lagi bekerja di sawah, ibulah yang harus banting tulang untuk menafkahi kami semua. Aku anak kedua dari 5 bersaudara. Sejak lulus SMA, aku nggak bisa kuliah seperti teman-teman lain. Bukannya nggak mau, tapi biayanya nggak cukup. Aku bantu-bantu ibu jualan dan kadang kerja serabutan jadi buruh cuci. Setiap malam, aku cuma bisa memandangi langit dari balik jendela kecil kamar, berharap ada jalan keluar untuk keluarga kami. Sampai suatu hari, tetanggaku yang baru pulang dari Timur Tengah cerita soal pekerjaannya di sana sebagai TKW. Katanya, gajinya besar. Lebih dari cukup untuk kirim uang ke kampung tiap bulan. Aku sempat ragu, tapi rasa ingin membahagiakan ibu dan adik-adikku lebih besar. Bu, aku mau kerja di Arab, kataku suatu malam. Ibu terkejut. Sendirian ke negeri orang? Kamu yakin, Rika? Aku angguk. Aku nggak mau kita terus hidup begini. Bu, aku janji akan jaga diri. Dengan restu ibu dan doa yang terus mengalir, aku pun mendaftar ke agen resmi penyalur TKW. Prosesnya panjang dan melelahkan, tapi akhirnya aku dapat kabar, aku akan bekerja di Riyadh, Arab Saudi. Hari itu aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena ini awal dari babak baru hidupku. Aku berjanji dalam hati, aku akan pulang sebagai pahlawan untuk keluargaku. Setibanya di Riyadh, aku ditempatkan di sebuah rumah mewah nan luas milik keluarga Hasim. Rumah itu lebih mirip istana daripada rumah. Pilar-pilarnya tinggi, lantainya marmer putih mengilap, dan ada taman mawar di dalam halaman rumah yang harumnya seperti parfum mahal. Majikanku bernama Sheikh Hasim bin Rashid Hasim. Umurnya sekitar 40-an, wajahnya tegas, janggutnya terawat, dan tutur katanya sopan sekali. Tidak seperti bayanganku soal orang kaya yang angkuh, beliau justru sangat menghargai orang kecil. Awalnya aku bekerja sebagai asisten rumah tangga biasa. Tugasku membersihkan kamar, menyiapkan teh, dan merapikan pakaian. Tapi karena aku bisa sedikit-sedikit berbahasa Arab dari pelatihan dulu, Sheikh Hasim sering memintaku mengantar teh sambil ngobrol. Rika, kenapa kamu datang ke sini? Tanyanya suatu sore. Aku ingin bantu ibu dan adik-adik di rumah. Sheikh, jawabku sambil menunduk sopan. Ia mengangguk pelan. Kamu gadis yang kuat, ibumu pasti bangga padamu. Entah kenapa, kalimat itu membuat dadaku hangat. Rasanya seperti dihargai sebagai manusia, bukan sekadar pembantu. Hari berganti minggu, hubungan kami menjadi lebih dekat. Aku tetap menjaga sikap, tapi perhatian Sheikh Hasim semakin nyata. Ia mulai menanyakan kabar keluargaku, mengizinkan aku menelepon ibu lebih sering, bahkan memberiku hadiah kecil seperti syal dan sepatu. Suatu hari, beliau memanggilku ke ruang kerja. Aku deg-degan, takut ada yang salah. Tapi saat aku masuk, beliau berdiri dan berkata, Rika, aku sudah lama memperhatikanmu. Kau berbeda. Kau lembut, jujur, dan selalu bersyukur. Aku ingin menikahimu. Aku terdiam. Dunia serasa berhenti berputar. Aku duduk terpaku. Perkataan Sheikh Hasim barusan masih menggema di kepalaku. Menikah? Tanyaku lirih. Ia mengangguk mantap. Aku sudah berkonsultasi dengan ulama dan keluarga. Aku ingin menikah secara resmi, bukan diam-diam. Aku ingin kamu menjadi istriku yang sah. Hatiku campur aduk. Di satu sisi, aku merasa ini seperti dongeng. Tapi di sisi lain, aku takut. Aku hanya seorang gadis desa, anak petani dari Bogor. Apa pantas aku menikahi pria sekaya dan semulia dia? Malam itu, aku menelpon ibu. Suaranya langsung parau saat aku bilang, Bu, majikanku melamar aku. Ya Allah, Rika, kamu yakin? Tanya ibu terbata-bata. Aku juga masih kaget. Bu, tapi dia orang baik. Sangat baik. Ibu menangis. Kalau dia benar-benar serius dan baik, ibu restui. Tapi jangan pernah tinggalkan harga dirimu, nak. Beberapa hari kemudian, pernikahan itu pun digelar. Sederhana menurut standar Arab, tapi bagiku luar biasa megah.
Aku mengenakan gaun putih panjang berhias payet keemasan. Wajahku dirias oleh perias profesional. Di hadapanku, Sheikh Hasim mengucap ijab kabul dengan mantap, disaksikan kerabat dan ulama. Hari itu aku merasa seperti putri raja. Setelah pernikahan, aku tinggal di salah satu villa pribadi milik keluarga Sheikh Hasim. Semua fasilitas ada. Kamar luas, pelayan pribadi, makanan lengkap. Tapi anehnya, hatiku malah terasa sepi. Malam pertama kami berjalan tenang. Sheikh Hasim bersikap sangat hormat. Ia bilang, "Aku tidak akan menyentuhmu sebelum kau siap. Aku ingin pernikahan ini dimulai dari kepercayaan, bukan paksaan." Aku terharu. Aku tahu, tak semua pria seperti dia. Tetapi entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Sikap orang-orang di sekitar istana menjadi berubah. Para pelayan menjadi lebih diam. Dan malam itu, saat aku hendak tidur, pintu kamarku diketuk pelan. Seorang wanita berjubah hitam berdiri di ambang pintu. Tatapannya tajam, penuh amarah. "Aku istri pertama Sheikh Hasim, dan kamu telah merusak semuanya." Jantungku berhenti berdetak. Kalimat itu menghantamku seperti petir. Tubuhku membeku. Wanita berjubah hitam itu berdiri di depan pintu kamarku. Wajahnya tajam menatapku seperti ingin menelan aku bulat-bulat. Ia cantik, anggun, tapi sorot matanya seperti bara api. Aku tidak tahu," ucapku terbata. "Jangan pura-pura polos," hardiknya, meski suaranya tetap rendah agar tak mengundang perhatian. "Kau pikir kau bisa datang dari negeri entah berantah dan langsung merebut posisi di sisinya? Dia suamiku. Dan kamu cuma pembantu." Aku terdiam. Aku ingin menjelaskan, tapi lidahku keluh. Kukira semua sudah jelas sejak akad nikah. Kukira tak ada rahasia. Tapi malam itu, aku sadar, ternyata aku tidak sepenuhnya mengenal suamiku. Wanita itu akhirnya pergi, meninggalkan bau parfum mawar yang menusuk hidung dan hati. Aku menutup pintu perlahan, lalu bersandar di baliknya, mencoba menenangkan diri. Tapi tangisku pecah. Bukan karena dimarahi, tapi karena kenyataan ini terasa lebih pahit dari cuka. Besok paginya, suasana rumah berubah drastis. Para pelayan tak lagi menyapa ramah. Beberapa berpaling saat melihatku. Bahkan Fatimah, pelayan tua yang dulu sangat hangat, kini hanya menunduk tanpa berkata sepatah pun. Saat aku mencari Sheikh Hasim, ia sedang berada di ruang kerja. Aku mengetuk pintu, pelan. "Masuklah," katanya. Aku melangkah ragu. "Sheikh, maaf jika aku lancang. Tapi, siapa wanita itu semalam?" Ia menarik napas panjang, lalu menatapku dengan wajah letih. "Dia, istri pertamaku. Tapi aku tak pernah tinggal bersamanya lagi sejak beberapa tahun lalu. Kami berpisah secara batin, tapi secara hukum, dia masih istriku." Hatiku terhuyung. "Kenapa kau tak pernah memberitahuku?" "Aku takut kau pergi," katanya pelan. "Kau terlalu baik, Rika. Aku ingin memulai semuanya dari awal bersamamu." Aku ingin marah, tapi air mataku lebih dulu tumpah. Aku tidak tahu apakah aku harus merasa tersakiti, dibohongi, atau hanya menjadi korban keadaan. Hari-hari setelah kejadian itu terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Aku tetap tinggal di villa, tapi sekarang seperti berada dalam kandang emas. Aku tidak diusir, tapi juga tidak lagi dianggap sebagai nyonya rumah. Kartu identitasku entah di mana. Aku mencoba menelpon ibuku di Indonesia, tapi ponselku dibatasi aksesnya. Internet diblokir. Semua gerakku diawasi. Bahkan untuk ke taman saja, aku harus minta izin. Suatu sore, aku duduk di balkon sambil menatap matahari tenggelam di balik bukit pasir. Fatimah tiba-tiba muncul dengan langkah pelan, membawa nampan teh. "Maaf, Nona," bisiknya cepat saat menyerahkan cangkir. "Mereka menahan segalanya darimu. Tapi aku masih ada di pihakmu." Air mataku hampir menetes lagi. Aku memegang tangannya erat. "Fatimah, tolong bantu aku. Aku tidak tahu harus bagaimana." Fatimah menunduk. "Aku punya kenalan di konsulat Indonesia. Tapi kita harus hati-hati. Mereka bisa menghukum siapa saja yang melanggar adat di sini." Sejak itu, kami mulai berkomunikasi diam-diam.
Aku menulis surat kecil-kecil dan Fatimah menyelipkannya dalam lipatan bajunya saat keluar belanja ke pasar. Aku hanya ingin satu hal, kebebasan. Bukan karena aku membenci Sheikh Hasim, tapi karena aku merasa tidak lagi menjadi diriku sendiri. Tetapi, rencana itu tidak berjalan mulus. Suatu malam, aku tertangkap sedang memotret dokumen rumah tangga yang ingin kukirim ke konsulat. Salah satu pelayan melihatku dan melapor. Keesokan paginya, Sheikh Hasim datang menemuiku. Wajahnya tegang. "Kau ingin mempermalukanku, Rika?" "Aku hanya ingin tahu kebenaran," bentakku, tak kuat lagi menahan. Ia menatapku lama. "Mulai hari ini, kau tidak boleh keluar dari kamar tanpa izin." Dan sejak hari itu, aku resmi menjadi tawanan dalam istanaku sendiri. Waktu berjalan lambat. Jam terasa seperti minggu. Hari terasa seperti tahun. Setiap malam, aku merenung di balik jendela kamar, berharap keajaiban datang dari langit. Fatimah tetap setia. Ia sesekali menyelipkan berita dari luar. Tapi malam itu, ia datang dengan wajah pucat pasi. "Aku baru dengar dari pelayan dapur. Ada rahasia besar yang disembunyikan oleh keluarga ini," bisiknya. Aku menatapnya penuh tanya. "Rahasia apa?" Fatimah menggigit bibirnya. "Sebelum kamu datang, Sheikh Hasim pernah menikah dengan seorang wanita asal Pakistan. Wanita itu menghilang secara misterius setelah tinggal di istana ini selama 2 tahun. Aku bergidik. Menghilang? Tidak ada yang berani bicara. Tapi sejak saat itu, ruang bawah tanah di sayap timur istana ditutup rapat. Bahkan pelayan pun dilarang mendekat. Jantungku berdegup kencang. Entah kenapa, aku merasa semua ini tidak wajar. Aku mulai menyelidiki sendiri, mengumpulkan keberanian demi satu tujuan, mencari kebenaran. Suatu malam, dengan bantuan Fatimah, aku menyelinap ke lorong gelap di sayap timur. Kami membuka pintu yang berdebu, lalu menuruni tangga kecil menuju ruang bawah tanah. Di sana, aku menemukan dokumen-dokumen lama. Surat nikah, catatan medis, dan sebuah kotak kayu kecil berisi foto wanita muda yang tersenyum bersama Sheikh Hasim. Wanita itu bukan istri pertamanya, tapi istrinya yang hilang. Aku tahu saat itu, aku telah masuk terlalu dalam. Dan aku tahu, mulai malam itu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Aku tahu saat itu, aku telah masuk terlalu dalam. Tapi aku juga tahu, semakin aku menyingkap kebenaran, semakin aku paham bahwa hidupku di istana ini penuh kepalsuan. Kotak kayu kecil di ruang bawah tanah itu berisi foto seorang wanita muda berhijab, wajahnya berseri-seri. Di sampingnya, Sheikh Hasim tersenyum, mengenakan pakaian putih bersih. Di balik foto itu tertulis, "Zainab, istriku yang tak pernah kembali. 2009-2011. Fatimah, siapa dia?" bisikku lirih. Fatimah menunduk. Dia pernah menjadi istri Sheikh Hasim, tapi tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Semua pelayan dilarang bicara soal dia. Aku menggenggam foto itu erat. Hatiku bergemuruh. Menghilang? Tidak ada wanita yang tiba-tiba hilang dari hidup suaminya begitu saja, kecuali ada yang disembunyikan. Sejak malam itu, aku mulai menyusun rencana. Bukan untuk kabur, tapi untuk mencari tahu kebenaran. Siapa Zainab? Kenapa dia menghilang? Dan, apakah aku bisa jadi korban berikutnya? Aku menulis semua temuan dalam buku harian kecil yang kusembunyikan di bawah kasur. Fatimah membantuku mencocokkan catatan medis dan dokumen lain yang ditemukan. Dan yang mengejutkan, hasil catatan kesehatan Zainab menunjukkan bahwa dia sempat hamil. Lalu, kemana anak itu? Hari demi hari aku menjalani hidup di istana dengan hati penuh teka-teki. Aku masih bersikap seolah semuanya baik-baik saja di hadapan Sheikh Hasim. Ia bahkan mulai kembali bersikap manis, membawakan hadiah, mengajak makan malam, dan bertanya soal impian hidupku. Tapi hatiku tidak bisa lagi tertipu oleh kelembutan luar. Suatu sore, saat aku sedang membersihkan lemari tua di sudut perpustakaan, aku menemukan sepucuk surat yang sudah menguning. Tertulis dengan tinta tangan yang khas. Untuk siapapun yang menemukan surat ini, ketahuilah bahwa aku tidak meninggalkan istana karena kehendakku sendiri. Aku merasa terancam, tapi tak tahu siapa yang bisa dipercaya. Jika kau wanita setelahku, berhati-hatilah, jangan sampai kau mengalami nasib yang sama.
Tertanda, Zainab. Surat itu membuatku gemetar. Tanganku dingin. Nafasku tercekat. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku duduk terdiam berjam-jam, memandangi surat itu sambil berpikir. Ini bukan sekadar cerita sedih masa lalu. Ini peringatan. Zainab mencoba menyelamatkan wanita setelahnya, yaitu aku. Aku tahu, sejak hari itu, hidupku bukan lagi soal bertahan, tapi soal mencari keadilan bagi mereka yang tak lagi bisa bersuara. Pagi itu, aku memberanikan diri menatap mata Sheikh Hasim saat sarapan. Sheikh, apakah kau pernah merindukan seseorang yang sudah pergi tapi masih ada jejaknya di rumah ini? Ia menghentikan sendoknya, lalu memandangku dalam. Apa maksudmu? Tanyanya dengan suara berat. Aku menemukan foto Zainab, kataku pelan. Ia mendadak tegang. Tangannya mengepal. Tapi ekspresinya tetap dikendalikan. Itu masa lalu. Tidak ada yang perlu diungkit. Tapi aku merasa dia tidak pergi begitu saja, kataku lagi. Aku tidak ingin menjadi seperti dia. Sheikh Hasim berdiri tiba-tiba. Rika, jangan bawa-bawa hal yang sudah terkubur. Aku mencintaimu. Fokus pada kita. Tapi bagaimana aku bisa percaya kalau kau tidak jujur? Tanyaku hampir menangis. Ia menatapku dengan mata merah. Lalu keluar dari ruang makan tanpa sepatah kata pun. Sejak hari itu, Sheikh Hasim menjadi dingin. Ia tidak lagi menyapaku. Ia bahkan melarangku keluar dari kamar selama beberapa hari. Aku merasa terkunci dalam ketakutan. Tapi tekadku semakin kuat. Aku harus keluar dari tempat ini. Tapi kali ini, bukan untuk lari, melainkan untuk membawa bukti. Fatimah datang malam itu sambil membawa flash disk kecil. Ini, semua dokumen dan hasil salinan dari surat dan catatan medis Zainab. Aku sudah backup datanya. Katanya lirih. Fatimah, kau tahu kalau kau bisa dihukum karena ini? Tanyaku khawatir. Aku tidak peduli. Aku sudah tua. Tapi kau masih muda. Jangan biarkan hidupmu hancur di sini. Malam itu, aku menyimpan flash disk itu dalam dompet kecil yang dijahit ke dalam bajuku. Aku tahu, jika aku ingin keluar, ini satu-satunya yang bisa membuktikan bahwa aku bukan pembuat onar, tapi korban kebenaran yang disembunyikan. Aku pun menulis surat panjang untuk ibuku. Aku ceritakan semuanya. Dari awal aku bekerja sampai aku menikah. Lalu semua rahasia yang kutemukan. Surat itu kutitipkan diam-diam pada Fatimah untuk dikirim lewat jasa pos biasa ke Indonesia. Malam-malam berikutnya, aku mulai berlatih mental. Aku tahu waktuku tidak banyak. Sheikh Hasim mulai curiga, dan aku yakin istrinya yang pertama, yang pernah menatapku dengan tatapan penuh amarah, pasti tahu aku sedang menggali sesuatu. Tapi aku tak peduli lagi. Satu malam, saat angin padang pasir berhembus pelan, aku berdiri di depan jendela kamarku. Kutatap bintang-bintang di langit Riyadh. Dalam hati aku berkata, Zainab, jika kau mendengar ini, aku janji akan menyuarakan kebenaranmu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tak lagi merasa sendirian. Tapi aku belum tahu. Malam itu adalah malam terakhir aku bisa berdiri bebas di kamar itu. Keesokan paginya, Sheikh Hasim datang tanpa peringatan. Wajahnya dingin. Di belakangnya berdiri dua orang pria berjubah dengan sorot mata mencurigakan. Kau menyebarkan surat ke luar negeri? Tanyanya datar. Aku tercekat. Bagaimana bisa dia tahu? Aku tak tahu maksudmu. Jawabku hati-hati. Ia menghempaskan flash disk milikku ke lantai. Pecah. Hancur. Fatimah mengkhianatiku. Desisnya. Hatiku serasa diremuk. Di negeri ini, Rika, istri harus tunduk. Tapi kau memilih memberontak. Ia menoleh pada dua pria di belakangnya. Bawa dia. Kurung di kamar bawah. Aku meronta. Tolong. Aku hanya mencari kebenaran. Aku tidak salah. Tetapi tangan mereka lebih kuat dari suaraku. Aku diseret ke ruangan kecil di bawah villa. Ruangan yang dulu mungkin pernah menjadi tempat tinggal Zainab sebelum ia menghilang. Dinginnya lantai marmer dan dinding tanpa jendela itu menjadi saksi air mata yang tak berhenti mengalir. Aku bukan lagi istri, bukan lagi tamu, bahkan bukan lagi manusia bagi mereka. Aku hanya masalah yang harus diamankan. Hari-hari di ruang bawah tanah itu terasa seperti selamanya.
Makan seadanya. Tidak tahu waktu. Tidak tahu apakah suratku sudah sampai ke ibu di Bogor. Tidak tahu apakah Fatimah selamat. Aku hanya tahu satu hal, aku sendirian sekarang. Suaraku sudah habis untuk berteriak. Pintu kayu tebal itu tidak pernah terbuka kecuali untuk menyodorkan makanan lewat celah kecil. Aku tidur di lantai, beralaskan kain tipis. Tubuhku menggigil. Tapi yang lebih menggigil adalah hatiku. Aku memikirkan ibu. Bagaimana perasaannya membaca surat dari anak gadisnya yang tiba-tiba berubah hidupnya 180 derajat? Aku takut ia sedih, takut ia sakit. Tapi lebih takut lagi kalau surat itu tidak pernah sampai. Satu-satunya cahaya adalah secercah harapan. Aku tahu aku tidak bersalah. Dan kebenaran tidak bisa dikurung selamanya. Hari kelima, saat aku sudah hampir putus asa, pintu terbuka. Fatimah berdiri di sana, wajahnya lebam, bajunya lusuh. "Cepat, ikut aku," bisiknya tergesa. "Apa yang terjadi?" "Tidak banyak waktu. Aku dapat bantuan dari seseorang di konsulat. Tapi kau harus keluar malam ini juga." Aku tak banyak tanya. Dengan tenaga tersisa, aku mengikuti Fatimah melalui lorong gelap. Kami menyelinap keluar lewat dapur belakang yang nyaris tak pernah dijaga. Di luar, sebuah mobil hitam menunggu dengan mesin menyala. Fatimah mendorongku masuk. "Pergilah. Jangan tanya aku siapa yang menolong. Tapi tolong, kalau kau selamat, selamatkan kebenaran Zainab." Aku menangis dan memeluknya erat. Lalu mobil melaju dalam sunyi malam. Mobil itu membawaku menuju kompleks diplomatik di Riyadh. Di sana, aku bertemu dengan seorang staf konsulat Indonesia bernama Bu Nisa. Wajahnya lembut dan keibuan, tapi sorot matanya tajam. "Kami menerima suratmu. Kami juga sudah menelusuri data lama dan menemukan laporan penghilangan seorang wanita bernama Zainab yang tidak pernah ditindaklanjuti," jelasnya. Aku mengangguk. Aku punya bukti, tapi flash diskku hancur. "Tidak masalah. Kami punya ahli forensik data. Kami akan coba pulihkan isinya," katanya. Selama beberapa hari, aku diberi tempat tinggal sementara di penginapan konsulat. Aku diberi makan, pakaian bersih, dan, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, rasa aman. Tetapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. 3 hari kemudian, pihak konsulat memberi kabar mengejutkan. Sheikh Hasim melapor balik. Ia mengatakan kau mencuri dokumen pribadinya dan melarikan diri. Dia menuntut agar kau dikembalikan ke rumahnya. Aku terdiam. Dunia kembali berputar gelap. "Tapi kami tidak akan menyerahkanmu begitu saja," Bu Nisa meyakinkanku. "Kami butuh satu hal, bukti kuat untuk membela posisimu." Dan saat itulah kabar baik datang. Ahli forensik berhasil memulihkan sebagian data flash disk, termasuk rekaman CCTV lama dari rumah Sheikh Hasim yang memperlihatkan pertengkaran antara dia dan Zainab, dan adegan Zainab masuk ke ruang bawah tanah, tetapi tidak pernah keluar lagi. Bukti itu cukup untuk mengguncang dunia mereka. Dengan data yang kami miliki, pihak konsulat mengajukan permintaan resmi ke otoritas lokal untuk menyelidiki ulang hilangnya Zainab. Tapi Sheikh Hasim bukan orang biasa. Ia punya koneksi, punya uang, dan ia tidak tinggal diam. Malam sebelum pengajuan resmi itu dilakukan, seseorang menyusup ke penginapan tempat aku tinggal. Beruntung, penjaga konsulat mencegahnya. Tapi aku gemetar. Mereka benar-benar ingin membungkamku. Bu Nisa memanggilku ke ruang kerjanya. "Rika, aku harus jujur. Jika kau ingin sepenuhnya aman, kau harus bersaksi secara langsung di pengadilan syariah. Tapi risikonya besar. Kau akan disorot, mungkin dicaci, dan bisa jadi target selamanya." Aku terdiam lama. Aku bisa saja memilih pulang ke Indonesia dengan perlindungan diplomatik, melupakan semua ini dan memulai hidup baru. Tapi, jika aku melakukannya, aku akan mengkhianati Zainab, dan mengkhianati diriku sendiri. Akhirnya, aku berkata, "Saya akan bersaksi. Saya tidak mau hidup dengan rasa bersalah." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku menginjakan kaki di Arab Saudi, aku tidur dengan tenang, walau tahu badai besar menunggu esok pagi. Pagi hari datang dengan udara dingin yang menusuk tulang. Aku mengenakan abaya hitam dan kerudung lebar. Langkahku gemetar, tapi tekadku lebih besar dari rasa takut. Bersama Bu Nisa dan 2 staf konsulat,
Aku melangkah masuk ke gedung pengadilan syariah. Di sana, di dalam ruang sidang luas yang sunyi, aku melihatnya. Sheikh Hasim duduk tenang dengan pakaian serba putih, ditemani 4 pengacaranya. Tatapannya kosong, tapi aku bisa melihat dari sorot matanya. Dia tahu aku tidak akan mundur. Sidang dimulai. Hakim bertanya, "Apa yang ingin Anda sampaikan, Rika binti Abdullah?" Aku menatapnya, lalu menarik napas panjang. Saya datang sebagai saksi. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menyampaikan apa yang tidak sempat disampaikan Zainab. Ruangan terdiam. Aku mulai bercerita, dari awal pernikahanku, perubahan sikap Sheikh, hingga penemuan foto, surat, dan data medis. Aku sampaikan semua dengan detail dan tanpa dendam. Kemudian, Bu Nisa menyerahkan flash disk yang berisi bukti, rekaman kamera pengawas lama, surat tulisan tangan Zainab, dan salinan laporan medis yang menunjukkan kehamilannya. Sheikh Hasim mulai gelisah. Untuk pertama kalinya, wajahnya tak setenang biasanya. Pengacaranya berusaha menyanggah, menyebut aku emosional, dan memutarbalikkan fakta. Tapi hakim memegang bukti. Ia berkata, "Kami tidak bisa mengabaikan catatan sejarah. Ini harus diselidiki lebih dalam." Putusan hari itu bukan vonis akhir, tapi pengadilan memutuskan untuk membuka kembali kasus hilangnya Zainab, dan untuk sementara, Sheikh Hasim tidak boleh mendekatiku atau melakukan kontak dalam bentuk apapun. Aku menang. Bukan semuanya. Tapi untuk pertama kalinya, suara Zainab didengar kembali. Setelah sidang itu, aku ditempatkan di tempat aman milik konsulat. Perlindungan ditingkatkan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku sejak menikah, aku bisa menghela napas tanpa takut bayangan Sheikh Hasim muncul di balik pintu. Hari-hariku kuisi dengan banyak diam. Aku mencoba menulis ulang semua kejadian, bukan hanya sebagai catatan pribadi, tapi juga sebagai bukti yang suatu hari bisa digunakan untuk melindungi perempuan lain. Suatu sore, Bu Nisa datang ke kamarku membawa kabar penting. "Rika, kami sudah menghubungi ibumu di Bogor. Ia ingin berbicara denganmu." Tangisku pecah bahkan sebelum suara ibu terdengar. Telepon itu, suara lembutnya dari seberang, membuat semua ketakutan dan kelelahan runtuh dalam sekejap. "Nak, kamu kuat, ya?" Ibu bangga sekali. Aku menggenggam ponsel erat-erat. "Bu, maaf, aku belum bisa pulang sekarang. Masih ada yang harus aku selesaikan di sini." Aku tahu, hatinya ingin memelukku. Tapi aku juga tahu, ia mengerti. Hari-hari berikutnya diisi oleh banyak pertemuan. Perwakilan hukum wanita Arab Saudi, organisasi HAM, bahkan wartawan perlahan mulai tertarik dengan kasus ini. Tetapi aku tetap menolak tampil di media. Aku belum siap dikenal dunia. Yang terpenting bagiku adalah satu hal. Zainab mendapatkan keadilan. Dan aku, bebas. 1 bulan setelah sidang pertama, pengadilan mengumumkan hasil penyelidikan lanjutan. Hasilnya mengejutkan. Dalam penggalian ulang arsip rumah sakit, ditemukan data bahwa Zainab sempat dibawa ke klinik darurat dalam kondisi kritis tahun 2011, tetapi tak pernah tercatat keluar dari sana. Nama aslinya bahkan sempat diganti dalam dokumen. Dugaan kuat, Zainab dilenyapkan secara administrasi. Tapi siapa pelakunya? Itu belum jelas. Tetapi yang pasti, Sheikh Hasim dinyatakan lalai dan telah menyalahgunakan kuasa terhadap istri sahnya. Ia tidak dipenjara, tapi dijatuhi hukuman pembekuan aset tertentu dan dilarang menikah selama proses penyelidikan internasional berjalan. Sementara itu, aku ditawari perlindungan untuk pulang ke Indonesia dengan status istimewa. Tapi sebelum pulang, aku membuat satu permintaan. Saya ingin mengunjungi satu tempat, kuburan yang diberi nama anonim, di belakang klinik tempat Zainab terakhir tercatat. Aku berdiri di sana, di antara ratusan batu nisan tak bernama. Dalam diam, aku membaca doa. "Zainab, perjuanganmu tidak sia-sia. Kini dunia tahu. Dan aku akan pulang membawa cerita ini untuk perempuan lain, untuk masa depan yang lebih adil." Lalu aku pulang dengan koper penuh kenangan, luka, dan keberanian. Tapi hatiku ringan, karena meski kisah cintaku tak berakhir bahagia, aku menemukan arti yang lebih besar, kejujuran, keberanian, dan kebebasan. 13 jam di udara terasa seperti mimpi panjang.
Setiap detik membawa aku kembali ke tanah kelahiranku, kepada ibu yang tak pernah lelah berdoa, kepada masa lalu yang belum selesai kuajak bicara. Begitu kaki ini menapak Bandara Soekarno-Hatta, aku nyaris tak percaya, aku benar-benar pulang. Wajah ibu muncul di antara kerumunan. Matanya berkaca-kaca, pipinya basah. Ia memelukku begitu erat, seolah tak ingin melepaskan lagi. "Kamu sudah cukup berjuang, Nak," bisiknya. Tapi dalam pelukannya, aku sadar, perjuanganku belum selesai. Tidak untuk diriku, tapi untuk mereka, para perempuan seperti Zainab, seperti aku. Di kampung halaman, orang-orang menyambutku dengan mata penasaran. Ada yang bertanya diam-diam, ada yang hanya memandang penuh tanda tanya. Aku tak banyak cerita. Aku hanya bilang, aku belajar banyak di sana. Malam-malamku terisi dengan menulis. Aku mulai mencatat semua kejadian, tanpa dilebih-lebihkan, tapi juga tanpa disembunyikan. Aku tak menulis untuk sensasi, tapi untuk peringatan. Untuk suara-suara yang selama ini tak terdengar. Hingga suatu malam, email masuk dari seorang jurnalis perempuan di Jakarta. Ia menulis, "Kami membaca catatanmu. Kami ingin memuat kisahmu, agar perempuan-perempuan lain bisa belajar dari keberanianmu. Jika kamu bersedia." Aku membaca ulang berkali-kali, kemudian mengangguk sendiri. Ya, mungkin inilah jalanku sekarang. Artikel pertamaku dimuat di media nasional seminggu kemudian. Judulnya sederhana, "Aku bukan pahlawan, aku hanya tidak ingin diam." Artikel itu viral. Puluhan pesan masuk dari perempuan-perempuan dari berbagai penjuru negeri. TKW di Timur Tengah, buruh migran di Hong Kong, bahkan ibu rumah tangga di pelosok yang merasa pernah mengalami hal serupa. Mereka menulis, "Terima kasih karena telah bersuara, Mbak Rika. Kisahmu membuat kami merasa tidak sendirian." Aku menangis membaca satu persatu. Tak lama kemudian, sebuah organisasi perlindungan perempuan mengajakku bergabung sebagai narasumber. Awalnya aku ragu. Aku bukan aktivis, bukan orang pintar. Aku hanya seorang mantan TKW. Tapi mereka bilang, "Justru karena kamu pernah ada di sana, suaramu lebih nyata." Dari situlah hidupku berubah lagi. Bukan karena cinta atau kekayaan, tapi karena panggilan nurani. Aku mulai bicara di forum, seminar, bahkan siaran radio. Bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk membuka mata banyak orang bahwa perlindungan terhadap perempuan migran bukanlah pilihan, tapi kewajiban. Suatu ketika, aku diundang ke universitas tempat mahasiswi hukum belajar tentang hak buruh migran. Seorang gadis muda mengangkat tangan dan bertanya, "Kak Rika, apa yang paling sulit dari semua yang kakak alami?" Aku tersenyum dan menjawab, memaafkan diri sendiri, karena pernah percaya pada cinta yang salah. Tapi aku melanjutkan, tapi dari kepercayaan itu, aku belajar sesuatu, bahwa kadang jalan yang penuh luka justru membawa kita pulang ke diri sendiri. Ruangan sunyi. Beberapa meneteskan air mata. Di sana, aku tahu, suaraku bukan lagi milikku sendiri. Itu milik mereka yang belum bisa bicara. 3 tahun setelah kepulanganku, aku mendirikan sebuah komunitas kecil bernama Rumah Zainab. Tempat ini bukan rumah mewah, hanya rumah kontrakan sederhana di pinggir Bogor. Tapi di sana, ada ruang untuk belajar bahasa, hukum dasar, dan penguatan mental bagi perempuan yang hendak berangkat ke luar negeri sebagai TKW. Aku bilang ke mereka, kalau kalian tetap ingin pergi, silakan. Tapi pastikan kalian tahu hak kalian. Jangan hanya bawa koper, bawa juga keberanian dan pengetahuan. Setiap kali ada yang pulang dari luar negeri dan mampir ke rumah Zainab, aku merasa seperti melihat diriku sendiri, yang dulu. Suatu sore, aku duduk di halaman rumah sambil menyeruput teh. Langit senja menyala jingga, dan angin membawa bau tanah basah setelah hujan. Seorang wanita muda, baru kembali dari Dubai, duduk di sampingku. "Kak Rika, boleh jujur?" Aku menoleh. Tentu. Awalnya aku pikir kisah kakak itu berlebihan. Tapi setelah 2 tahun di rumah majikan yang keras, aku tahu kakak benar. Sekarang aku mau bantu di sini, jadi relawan. Boleh. Aku tak bisa jawab. Suaraku tercekat. Aku hanya mengangguk dan menggenggam tangannya erat. Malam itu, sebelum tidur, aku menulis di jurnal kecilku. Dulu aku pikir hidupku hancur saat malam pertama bersama majikan.
Tapi ternyata, di sanalah hidup baruku dimulai. Aku belajar bahwa tidak semua luka harus disembuhkan dengan balas dendam. Kadang, cukup dengan menjadikannya cahaya bagi orang lain. Aku bukan siapa-siapa. Tapi aku tahu sekarang, meski cinta bisa menyesatkan, keberanian akan selalu menemukan jalan pulang. Dan ini bukan akhir ceritaku. Ini hanya permulaan dari suara-suara yang mulai bangkit dari diam.